amalan anti. Oke. Ada demikian. Betul? Betul. Hah? Karing. Karing. Ini bahan apa itu? Amalan anti karing. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang menjanjikan dan saya buktikan. Demi Allah, saya tidak mau mengajarkan ke antum amalan apapun yang belum saya amalkan dulu dan belum saya buktikan hasilnya. Kalau sudah saya amalkan, saya buktikan, saya baru sebarkan. Ini amalan saya, makanya begitu dia baca dari langsung merinding saya, magnetnya sampai. Ini amalan saya buktikan. Rezeki mengalir seperti air. Tolong diingat, rezeki itu ada dua. Satu, ada yang kau datangi. Dua, ada yang mendatangimu. Yang pertama, yang kau datangi, kau harus keluar rumah. Seperti digambarkan Nabi seperti burung pergi pagi lawat pulang dalam keadaan perut kenyang. Ada ikhtiar usaha, berbandingkan keringat, hablum minan nas kau bangun. Tapi ada yang lebih dahsyat dari itu. Ada rezeki yang mendatangi. Terkadang engkau tidak perlu mandi keringat, engkau tidak perlu keluar dari rumah. Subhanallah, makhluk-makhluk lain Allah hadirkan dalam rumahmu, menghantarkan rezeki. Apa rahasianya? Jalin hablum minallahnya, maka hablum minan nas urusan Allah entarnya. Wujud? Saya merasakan itu. Saya praktekkan kemarin ketika awal Covid, Pak Bupati. Awal Covid kita masih merasa merana semua 3 tahun loh. Gimana enggak merana? Saya lebih tersiksa banget. Saya baru tanda tangan kontrak di TV sebelum Covid. Lihat nominalnya lumayan, bisa bongkar rumah. Saya bilang ke istri saya, Mama, rumah kita ini kecil, anak sudah nampak besar-besar, kita bongkar rumah ini. Dari mana uangnya? Ini sudah ditandatangani. Akhirnya dibongkar lalu. Begitu rumah sudah hancur, dibongkar, Covid datang. Kontrak TV dibatalkan. Tidak ada pengertian, dibatalkan sedikit. Rumah sudah hancur. Menangis saja. Memang Pak Bupati, ujian itu selalu datang di saat kita tidak siap. Teori ujian satu, datang di saat tidak siap. Kalau siap dengan ujian nyontek bocah. Lagi sakit gigi, ada yang mau curhat ujian. Lagi gak punya duit, ada yang mau utang. Lagi ngantuk, ada yang mau bertamu, itu ujian. Yang kedua, ujian itu teorinya selalu datang dari orang terdekat dalam lingkungan lingkar hidup kita. Bersiap-siaplah nanti kalanya antum diuji dengan tingkah laku anak-anak kita. Anak orang hormat dengan kita, anak sendiri dahsyatnya luar biasa. Maka belajar dari Nabi Nuh diuji dengan Kan'an anaknya. Ada kalanya akan diuji dengan siapa? Tingkah laku orang tua kita. Belajar dari Nabi Ibrahim dengan Azar orang tuanya. Ada kalanya nanti akan diuji dengan tingkah laku pasangan hidupnya. Belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Ada kalanya akan diuji dengan tingkah laku saudara kandungnya. Orang yang tak punya hubungan darah mengalahkan saudara yang hubungan darah lebih jahat dari orang lain. Kam min qarib ba'id wa kam min ba'id qarib, kata pepatah Arab. Berapa banyak yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Belajar dari Nabi Yusuf, diuji dengan perbuatan adik saudara-saudaranya. Ada kalanya antum akan diuji dengan tingkah laku paman dan bibi. Belajar dari Nabi Muhammad. Salman Al-Farisi jauh-jauh datang beriman, paman sendiri Abu Lahab malah ingin membunuh Nabi. Betul? Saya diuji lagi saat tidak siap, rumah hancur, kontrak batal. Kalau nggak ada iman, stres. Akhirnya saya ajak istri saya, yuk, saya teringat pesan guru saya, berharap dengan manusia akan kecewa, bergantung dengan yang maha kuasa tidak ada kata kecewa. Guru saya sudah ngajari, kita buktinya kalau mau begini, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang awalnya amanah Rasul. Mana dalilnya? Kata Nabi begini, man qara'a
bil ayataini min akhiri surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah setiap malamnya, Nabi janjikan Allah cukupkan urusan dunianya, dicukupkan. Maaf, jangan minta jadi orang kaya. Banyak orang kaya tapi merasa tak cukup. Tanah orang masih doang dirampas, lihat dirempak. Dia merampas lempong. Tanah orang dirampas, buat kaya apa? Usaha itu semua, betul? Tapi masih miskin, masih mau melirik milik orang, itu miskin. Antum minta jadi orang yang dicukupkan, itulah orang kaya. Punya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Lihat orang senang, nggak sirik. Lihat orang bahagia, nggak ingin memiliki. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan yang ada. Buktikan amalan akan menumbuhkan rasa qanaah, merasa cukup. Cukup itulah orang kaya. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau beli haji cukup, mau umrah cukup. Saya mengamalkan itu. Subhanallah, begitu saya amalkan satu persatu rezeki saya dibuka. Bahkan saya mendapatkan rezeki yang tak pernah dirasakan dari sebelum-sebelumnya. Hari ini saya ijazahkan ribuan anak. Saat hadir ijazah, ajastukum semuanya jawab qabil tu ijazah. Saya terima ijazah. Saya terima ijazah. Kita mulai baca malam ini. Seterusnya tiap malam diamalkan. Buktikan omongan saya. Insya Allah Allah akan mudahkan, Allah berkahi, Allah cukupkan. Kita baca sama-sama boleh? Ada 2 keuntungan Pak Bupati kalau ngaji Quran bareng-bareng, ada 2. Satu, pahalanya berlipat ganda. Kedua, kalau ngaji bareng-bareng, insya Allah tidak akan ketahuan teman sebelah antum dah hafal ayatnya. Cukup kayak begini. Aman insya Allah. Kita baca sama-sama yuk. Mudah-mudahan yang punya kesulitan Allah angkat kesulitannya. Amin. Cita-cita Allah menangkan adanya. Yang punya hutang Allah lunasi hutang. Amin. Nampak kredit yang selamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna